Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, jika pada dua materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kalor pada perubahan suhu, serta kalor pada perubahan wujud benda, maka kali ini saya akan menggabungkan dua materi yang sebelumnya, yaitu kalor pada perubahan suhu dan wujud benda. Apa hubungan kalor dan perubahan suhu benda? Saya ingatkan kembali. Suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Artinya, jika kita memberikan kalor terus-menerus pada suatu benda, maka suhunya akan naik. Dan sebaliknya, jika kalor tersebut kita lepaskan, maka suhunya akan turun. Seperti itu. Untuk mencari besarnya kalor pada suatu benda, maka rumusnya adalah H sama dengan M kali C kali delta T. Dengan H adalah kalor dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya, hubungan kalor dan perubahan wujud benda. Jadi anak-anak, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda atau wujud zat disebut dengan kalor laten. Dan kalor laten itu terdiri atas kalor uap dan kalor lebur. Kalor uap untuk mencarinya rumusnya adalah Q sama dengan M kali U. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan U adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Selanjutnya, jika kalor lebur untuk mencarinya adalah Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan L adalah kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Berdasarkan grafik di samping, banyaknya kalor yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses A, B, C adalah titik-titik. Kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Anak-anak, yang diminta di soal kita hanya menghitung pada proses A, B, C. Nah, A di sini, B di sini, dan C di sini. Kita identifikasikan suhunya. Pada suhu di A negatif 10 derajat, pada B 0 derajat, dan pada C juga 0 derajat. Nah, bedanya apa B dan C? Ketika di titik B, air masih dalam bentuk es. Dan pada posisi yang C, es sudah sepenuhnya melebur, sehingga di sini bentuknya atau wujudnya adalah air. Nah, selanjutnya kita tulis yang diketahui. Di sini 3 kg yaitu massanya. Kita tuliskan, kemudian kalor jenis es, maka CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es, maka L-nya sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soal adalah kalor yang berada pada proses ABC. Jadi H, A, B, C. Nah, anak-anak, kita tidak bisa langsung menulis atau menghitung kalor yang ada pada ABC, pada grafik ABC. Kita harus identifikasikan satu per satu. Nah, yang pertama kita ke grafik yang AB dulu. Pada grafik AB seperti ini grafiknya. Di sini A dan di sini B. Grafik A negatif 10 dan B-nya adalah 0. Negatif 10 ini adalah suhu awalnya atau T1, dan 0 derajat ini adalah suhu akhirnya atau T2. Maka untuk mencari delta T, rumusnya adalah T2 kita kurangi dengan T1. T2-nya 0 derajat dan T1-nya adalah negatif 10 derajat. Maka di sini ada tanda yang berdekatan, kita jadikan satu saja. Negatif kali negatif adalah positif 10 derajat. Maka delta T-nya adalah 10 derajat seperti ini. Maka kita tinggal mencari rumusnya. Pada grafik tersebut, grafiknya adalah naik, sehingga kalor diperlukan untuk menaikkan suhu. Dan rumus kalornya adalah Q sama dengan M kali C kali
delta T. Dan C di sini adalah CS karena di bawah 0 derajat wujudnya adalah S. Sehingga kalor jenisnya adalah kalor jenis S. M-nya adalah 3 kg, C-nya 2100, dan delta T-nya sebesar 10 derajat. Maka kita langsung kalikan 3 kali 2100, kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 63.000 Joule. Seperti ini. Selanjutnya kita ke grafik yang BC. Nah, kita ke grafik BC. Grafik BC ini grafiknya landai dari 0 derajat B ke 0 derajat yang C. Nah, apa bedanya pada grafik AB dan BC? Kalau grafik BC ini landai sehingga dia digunakan kalor lebur di sini. Karena dia fungsinya adalah mengubah wujud es menjadi air. Atau gampangannya kita memahami kalau grafiknya landai, maka dia patut kita hitung sebagai kalor lebur atau kalor uap. Nah, di soal ini 0 derajat, sehingga yang berlaku adalah kalor lebur. Maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. M-nya adalah 3 dan L-nya adalah 336.000. Dan hasilnya adalah 1.008.000 Joule seperti ini. Nah, kita belum selesai pada soal ini. Kita hanya menghitung grafik AB dan grafik BC. Yang diminta adalah ABC. Maka D3 untuk mencari Q ABC, kita dapat menambahkan antara Q pada AB, kita tambahkan dengan Q pada BC. Q pada AB adalah 63.000 dan pada BC adalah 1.008.000. Maka hasilnya adalah 1.071.000 Joule. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu. Lanjut kita ke contoh soal yang berikutnya. Perhatikan grafik pemanasan 500 gram es suhu 10 derajat berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk proses BCD? Nah, anak-anak sekarang grafiknya seperti ini. BCD. Nah, ketika di B, suhunya adalah 0 derajat. Ketika di C, suhunya adalah 0 derajat juga. Tapi yang membedakan pada B ini, wujudnya masih dalam bentuk es. Sehingga pada proses yang C ini, es sudah mencair seluruhnya. Sehingga bentuknya adalah air. Selanjutnya pada titik D, ini wujudnya adalah sudah air. Jadi anak-anak perlu kalian pahami, jika suhunya di bawah 0 derajat, wujudnya adalah es. Di atas 100 derajat bentuknya adalah gas, dan antara 0 sampai 100 wujudnya adalah air. Dan pada titik D, ini suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nah, kita tuliskan yang diketahui dulu. 500 gram es. Itu adalah masanya 500 gram. Kita jadikan ke kilogram karena satuan standarnya adalah kilogram. 500 dibagi dengan 1000 kita coret, maka tinggal 0,5 kilogram. Selanjutnya kalor jenis es. Maka kalor jenis kan simbolnya C, dan di sini S sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air atau C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es atau L-nya sebesar 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soalnya adalah berapakah kalor pada BCD. Nah, kita identifikasikan dari grafik yang BC terlebih dahulu. Grafik BC, grafiknya adalah landai seperti ini. Grafik B di sini C. Maka kalau landai dan di 0 derajat, sehingga yang berguna atau yang berfungsi adalah kalor leburnya. Dan rumus kalor lebur Q sama dengan M kali L. M-nya adalah 0,5 dan L-nya 336.000. Maka hasilnya adalah 168.000 Joule.
Selanjutnya kita ke grafik yang CD anak-anak. Nah, ketika di C di sini dan D di sini, suhunya C0 derajat dan D ini suhunya adalah 30 derajat. Nah, karena dimulai dari C, maka 0 derajat ini adalah suhu awalnya dan berakhir di D ini adalah suhu akhirnya atau T2. Maka untuk mencari delta T-nya, T2 kurangi T1, 30 kita kurangi dengan 0, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Maka karena grafiknya naik, kalor diperlukan untuk menaikkan suhunya. Dan rumus yang berlaku adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sekarang ada pertanyaan. C-nya ada CS dan C air. Mana yang kita gunakan? Karena dia di atas 0 derajat, maka yang digunakan adalah air. Sehingga C-nya adalah C air. Maka M-nya 0,5, C airnya 4200, dan delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Maka langsung saja kita kalikan, dan hasilnya adalah 63.000, seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah Q BCD, saya tulis di sini ya, karena tidak cukup, maka Q BCD itu diperoleh dari Q pada BC, kita tambahkan Q pada CD. Q pada BC 168.000 dan pada CD 63.000. Maka hasilnya adalah 231.000 Joule. Nah, seperti ini anak-anak, kalian pahami. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang ketiga. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram adalah titik-titik. Nah, kita gambarkan grafiknya dulu. Yang diminta adalah A ke C, sehingga grafiknya seperti ini anak-anak. Di sini A, di sini B, dan di sini C. A-nya dimulai dari suhu negatif 10, B-nya 0, dan C-nya 0. B di sini wujudnya es, B di sini wujudnya adalah air. Nah, ini A, B, dan C. Kemudian kita tuliskan yang diketahui di soal. 200 gram es, berarti kan masanya sama dengan 200 gram. Kita jadikan kilogram, kita bagi dengan 1000 kilogram. Ini dicoret, 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 dan dicoret. Hasilnya adalah 0,2 kg. Selanjutnya kalor jenis es, maka CS. Hasilnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es atau L-nya sebesar 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan di soal adalah Q pada A, B, C. Nah, anak-anak, kita identifikasi grafiknya satu persatu supaya memperoleh jawabannya. Yang pertama adalah grafik AB. Grafik AB ini menaik, atau meningkat ya. Jadi di sini A dan di sini B. A suhunya adalah negatif 10 dan B-nya adalah suhunya 0. Maka di sini kalor yang bekerja adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dan rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka M-nya 0,2, C-nya adalah CS itu tadi karena di bawah 0 derajat 2100 dan delta T-nya kita hitung. Di negatif 10 ini karena dimulainya ini T1 dan 0 derajat merupakan suhu akhirnya, maka di sini T2. Untuk mencari delta T-nya maka T2 kurangi T1. 0 kurangi negatif 10. Ada tanda yang berdekatan, jadikan 1 jadi 0 plus 10, hasilnya adalah 10 derajat. Kita masukkan delta T-nya 10. Maka hasilnya adalah 4200 Joule seperti ini. Lalu kita menghitung grafik yang pada BC anak-anak. Grafik BC, grafiknya landai dari B ke C. Nah, karena grafiknya landai dan di posisi 0 derajat, maka dia berlaku kalor lebur. Rumusnya kalor lebur tadi, M kita kali dengan L, maka M-nya 0,2 dan L-nya 336.000. Dan hasilnya adalah 67.200 Joule. Nah, kita sudah dapatkan AB dan BC. Maka kita tinggal menambahkan QABC.
Berarti rumusnya tinggal kita tambahkan Q pada AB, kita tambah dengan Q pada BC. Q pada AB sebesar 4.200 dan Q pada BC sebesar 67.200. Maka langsung saja kita tambahkan. Dan hasilnya adalah 71.400 Joule. Nah, seperti ini. Selanjutnya anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Maka saya akan memberikan tugas. Tugasnya, silahkan kalian lihat soal tersebut. Kalian tulis lagi di buku tugas kalian dan kalian jawab di bawahnya. Cara-caranya bisa melihat video saya. Dan jika sudah, kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.